Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan ya, kita masih diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Di sini Ibu akan absen melalui screenshot. Ibu akan screenshot ya. Di sini yang hadir ada 20 orang. Berarti hadir semua ya. Oke. Hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika. Ibu harap semuanya tetap semangat ya dalam belajar. Meskipun kita masih belajar secara online atau daring, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar. Baik, di sini kita akan mulai belajar dari bab 1, yaitu bilangan. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bilangan? Baik, kalau belum ada, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan melalui pencacahan dan pengukuran. Simbol dan lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan yang disebut angka. Baik, sekali lagi Ibu akan menjelaskan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan melalui pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili bilangan yang disebut angka. Apakah sudah paham apa yang dimaksud dengan bilangan? Oke, baik. Di sini bilangan, di sini ada contoh dari bilangan. Oke, contoh yang pertama kalian bisa melihat di samping ini. Di sini terdapat angka. Nah, banyak sekali anak-anak yang mengenal angka tetapi tidak bisa membacanya. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara membaca suatu bilangan. Seperti yang sudah kalian lihat di samping ini, yaitu mungkin dari angka yang rendah sudah tahu bagaimana cara bacanya ya. Misalnya angka 1 dibaca 1, 2 dibaca 2. Nah, di sini Ibu akan memberikan 2 angka seperti yang bisa kalian lihat. Di sini ada 2 angka. Ada 75. Nah, bagaimana cara membacanya? Lambang 75 dibaca 75. Lambang 62 dibaca 62. Baik, kalau 2 angka kalian sudah bisa membacanya. Sekarang Ibu kasih 3 angka. Nah, seperti yang kalian lihat, lambang 103 dibaca 103. Apakah sudah bisa? Oke, yang kedua, kalian bisa melihat di samping ini, yaitu banyak buah apel ada 85 buah. Banyak buah lemon ada 95 buah. Di sini Ibu akan tanya, manakah buah yang paling banyak dan buah yang paling sedikit? Ada yang tahu? Kayaknya masih bingung ya. Oke, di sini Ibu akan jawab, yaitu buah lemon lebih banyak daripada buah apel. Sedangkan buah apel lebih sedikit daripada buah lemon. Kenapa? Karena angka 95 lebih tinggi daripada angka 85. Udah tahu? Apakah sudah tahu angka mana yang lebih tinggi? Oke, iya benar. Contoh yang ketiga yaitu bilangan terdiri dari 3 angka berturut-turut. Dari kiri mempunyai nilai. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh, yaitu kalian bisa melihat angka 253 yang dibaca 253. Nah, di mana 3 angka ini memiliki sebuah nilai, yang di mana nilai ratusan yaitu 2. Nilai puluhan yaitu 5, dan satuan adalah 3. Mengapa? Karena dihitung mulai dari yang kiri sampai seterusnya. Atau yang keempat, untuk membandingkan 2 bilangan yaitu menggunakan tanda. Di sini Ibu akan memperlihatkan kepada kalian tanda yang lebih besar, tanda yang lebih kecil, dan sama dengan. Nah, Ibu akan memberikan contoh, yaitu bandingkan bilangan 411 dan 328. Manakah angka yang paling besar? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kedua angka ini merupakan angka ratusan. Jadi, yang kita lihat yaitu angka pertama,
yaitu angka 4 dan 3. Jadi anak-anak, manakah angka yang lebih besar? Ya, benar, yaitu angka 4. Berarti yang paling besar yaitu 411 lebih besar daripada 328. Begitu juga dengan yang lebih kecil dan juga yang sama dengan merupakan angka yang sama-sama. Misalnya 31 sama dengan 31. Apakah sudah paham tentang contoh yang keempat? Oke, baik ya. Kalau sudah paham, kita lanjut. Contoh yang kelima yaitu penjumlahan tanpa dua bilangan. Oke anak-anak, yang pertama ada penjumlahan bilangan tanpa menyimpan. Nah, contohnya di mana kita menjumlahkan angka tersebut dan tidak menghasilkan dua angka. Misalnya kalau menghasilkan dua angka, yang satunya disimpan. Nah, sedangkan penjumlahan bilangan tanpa menyimpan ini tidak menghasilkan dua angka, seperti 105 ditambah 130 sama dengan 235. Nah, sedangkan penjumlahan yang biasa disebut sebagai penjumlahan dengan menyimpan, yaitu di mana penjumlahannya menghasilkan dua angka, seperti 254 ditambah 186. Nah, kita bisa melihat mengapa dikatakan sebagai penjumlahan dengan menyimpan. Karena 4 ditambah 6 sama dengan 10. Berarti satunya disimpan di atas 5. Sedangkan 5 tambah 8 juga demikian. Nah, sehingga dikatakan sebagai penjumlahan dengan menyimpan. Contoh yang keenam yaitu pengurangan dua bilangan. Yang pertama, pengurangan bilangan tanpa menyimpan. Contohnya 245 dikurang 115 sama dengan 130. Mengapa dikatakan pengurangan bilangan tanpa menyimpan? Karena tidak meminjam. Sedangkan pengurangan bilangan dengan menyimpan yaitu merupakan bilangan yang meminjam. Contohnya seperti 456 dikurang 281 sama dengan 175. Apakah anak-anak semua sudah paham tentang pengurangan dua bilangan? Baik, kita lanjut ya. Yang ketujuh yaitu penjumlahan dan pengurangan mempunyai hubungan berikut ini. Jika A tambah B sama dengan C, maka C kurang A sama dengan B. Atau C dikurang B sama dengan A. Sedangkan A dikurang B sama dengan C, maka A dikurang C sama dengan B. Atau B tambah C sama dengan A. Karena penjumlahan dan pengurangan ini memiliki suatu hubungan. Contohnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi memiliki hubungan dalam penjumlahan dan pengurangan. Baik, yang terakhir yaitu contoh ke-8. Urutan pengerjaan operasi hitung campuran dimulai dari operasi hitung yang pertama atau dari kiri. Nah, jadi anak-anak itu di mana ketika menghitung yaitu dimulai dari yang pertama atau dari yang ke kiri. Oke, cukup sekian pembelajaran bilangan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Sampai jumpa minggu depan.